Yang Ada teman Kristen itu masalahnya. Nih, ada nggak di mempercayai sini? Yahweh itu adalah nama Tuhan Perjanjian Lama yang ditulis huruf Oke, besar kapital. Ah, ah. sekarang gini bang. Adakah Tuhan Yesus Hmm, memperkenalkan Bapa itu Yod He Vav He? Saya percayanya Yesus. nggak ada, Ya udah, nggak ada. saya kasih tahu bang. Jadi seperti ini ya. Ada indikasi bahwa orang Kristen yang botol itu, saya bilang botol ya, percaya terhadap teologi orang Israel rabbinik yang baru dilahirkan di abad 10 dan abad 11. Itu pun kitabnya hasil contekan dari Alkitab kita. Oten. Ya. Ini makanya saya bilang, kalian itu jangan kiblatnya orang Yahudi yang sekarang. Ya, Yahudi yang antikris itu. Nama Yod-Heh-Vav-He cocokologi dari orang-orang Yahudi rabbinik. Ngerti nggak bang? Makanya saya bilang orang Kristen itu belajar dari mana? Dari para rasul. Jangan dari antikris. Ya, itu si Billy Yahudi yang ada di TikTok ini. Itu antikris sama dengan RT6. Kalian masih berkiblat imannya sama ajaran Yahudi rabbinik. Salah. Karena Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada Musa. Kalau kamu baca Keluaran 3 ayat 14. Ego emi. Ehye eser ehye. Nggak ada itu. Allah di perjanjian lama itu memperkenalkan dirinya sebagai Yod-He Pape. Pape memang nama obat nyamuk. Saya tahu itu. Pape. Apa itu? Nggak ada. Ego emi. Ego emi. Aku adalah aku. Ini digenapi di dalam Yohanes 8 ayat 58. Silakan baca. Before Abraham was, I am. Aku adalah aku. Kayaknya saya bilang. Oke, berarti Kalian jangan berarti Tuhan pernah. Yesus adalah lanjut Ya, lanjut. ya. Jadi kalian ini jangan pernah ya belajar dari orang-orang Mesianik, ya, Yahudi-Yahudi rabbinik yang tidak menerima Yesus. Mereka itu semua antikris. Ini saya kasih tahu. Jadi untuk teman-teman Kristen, jangan lagi membela antikris Israel sana. Kita Israel itu. Mereka itu antikris. Mereka mencoba membuat bait Allah. Orang Yesus bilang, kurubuhkan bait Allah, kubangun dalam 3 hari. Itu merujuk kepada dirinya. Mereka itu menentang Yesus. Mendirikan bait Allah. Imamnya nggak ada. Bait Allahnya nggak ada. Ayam diputer-puter sebagai korban. Kalian mau ngikutin itu? Orang Kristen ini saya peringatin sekali lagi. Jangan percaya sama Yahudi rabbinik. Orang Israel yang antikris sana. Kecuali orang Kristennya. Ya, itu agama baru. Dan mereka itu menyontek kitab kita. Itu yang kita kenal sebagai kitab Masoretic Text. Makanya Yesaya, berapa itu? Yesaya 9 ayat 15. Itu diganti jadi Bapa. Bapa yang kekal. Oh ini, kalian mau diperdaya oleh iblis? Ya udah. Tuh ya. Jadi untuk orang Kristen, jangan lagi kalian bikin gambar-gambar bendera Israel. Apa-apaan itu? Hmm? Mereka itu menentang Oke, Tuhan Yesus. Gitu ya Bang ya. Semoga Abang tetap masih oke mantap. terjaga ya. Satu lagi ya, satu lagi, Oke, silakan. satu lagi ya. Ah, aku salut ya dengan Kak Agatha yang mantan bukan Kristen ya dulunya ya, Aduh, tapi jangan bicarakan begitu aib saya nggak suka aja oke, oke. dibongkar-bongkar. Begitu menguasai kristologi ya dibanding saya yang memang dari lahir udah Kristen. Saya nggak ada apa-apanya. Yang saya mau Nggak tanya apa-apa begini Kak Agatha, Bang, nggak apa-apa Bang, kita saling belajar. bagaimana memposisikan Yesus secara tepat ya? Karena ada paham yang menganggap Yesus itulah Bapa ya. Yang pengajaran yang lagi marak ini kan menganggap dirinya Yesus only katanya kan. Nah, bagaimana tadi kan Kak Agatha sempat bilang ketika saya tanya apakah Tuhan di perjanjian lama sama dengan di perjanjian baru? Yes, katanya Kak Agatha tadi kan. Nah, yesnya ini seperti apa? Apakah seperti Yesus only? Yesus adalah Bapa itu sendiri atau bagaimana? Memposisikan yang tepat. Coba ketika Filipus bertanya ya, Yohanes 14 ayat 8 dikatakan, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Yesus sudah bilang, kalau kamu melihat aku,
Kamu sudah melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Apakah artinya Yesus adalah Bapa? Bukan. Karena Yesus itu di dalam Bapa, satu di dalam Bapa. Sebab Yesus yang adalah firman itu penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Yohanes 1 ayat 8. Ya, tidak seorang pun yang melihat Bapa, Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi yang bertemu dengan nabi-nabi di perjanjian lama itu adalah sang firman yang menyatakan siapa Bapa yang nggak kelihatan itu. Gitu. Kalau yang ketemu dengan Yesus, yang ketemu dengan nabi-nabi itu adalah Yesus, apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Makanya baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Zaman akhir ini, dia mengutus anaknya. Jadi dulu, anaknya itulah yang bertemu dengan nabi-nabi. Dan sekarang anaknya itu juga yang menjadi nabi. Gitu. Jadi apakah Ya. Allah di perjanjian Ya. lama yang bertemu dengan nabi itu adalah Bapa? Enggak. Kata Yesus kan gitu, Bang. Jangankan kau dengar suaranya aja tak kau dengar gitu. Jangankan kau melihat rupanya, suaranya aja nggak kau dengar. Nah, itu. Jadi Yesus Bapak itu nggak kelihatan, nggak sampai mati terdeteksi pun, ya. sampai botak sariawan, Allah itu nggak bisa kita lihat. Jadi ketika Oke. Allah yang datang di perjanjian lama itu adalah firman dalam bentuk penampakan atau teofani. Keilahian Teofani. Yesus pun nggak akan bisa kita tengok. Nggak bisa sampai mati. Yang kita lihat itu adalah penyataannya yang mengambil kodrat manusia atau yang berteofani. Gitu. Jadi Allah kita itu memang tidak bisa kita lihat. Tetapi dia bisa menyatakan. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Allahnya berapa? Mana Itu ada gimana Allah jawabnya, Kak? anak? Mana ada Allah anak? Anak Allah. Kau cari di Alkitab. Anak Allah. Ada nggak Allah anak? Karena gini, Bang. Kalau dibilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, ada 3 Allahnya. Contoh kayak saya satu. Ada Agatha, ada Roh Agatha. Ya. Ada Agatha, ada Roh Agatha, ada pikiran Agatha. Bukan Agatha pikiran, Agatha roh. Ingat ya. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh. Ini 3 Allah. Kamu juga harus memanggil saya dengan Agatha badan, Agatha nafas, Agatha pikiran, atau Agatha suara. Nggak ada. Yang ada pikiran Agatha, tubuh Agatha, roh Agatha, sebab Agathanya satu. Gitu. Jadi nggak ada Allah anak itu, nggak ada. Anak Allah yang ada. Cari aja dalilnya. Nggak ada disebut Allah anak. Pasti anak Allah. Pasti disebut roh Allah. Roh Allah bukan Allah roh. Paham sampai di sini, Bang Perjaka? Oke. Lalu kesalahannya Yesus only ini di mana? Kan nggak ada bedanya Salahnya kalau Yesus. begitu. Oh, jangan, tidak ada bedanya. Jesus only ini mengatakan Yesus itu pembohong. Pembohongnya di mana? Ketika Yesus bilang, Bapa mengutus aku. Berarti kan ada Bapa, ada anak yang diutus. Yesus dibilang mereka, Yesus itu lagi main peran. Kadang jadi anak, kadang jadi Bapa. Brengsek. Ya. Mereka itu tidak ubah dengan binatang yang dilemparkan. Ini ada ayatnya. Mereka itu sama dengan binatang yang dibawa ke penjagalan, menunggu untuk dicincang. Brengsek banget. Mereka mau mengatakan, ketika Yesus mengatakan, Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Enggak, Yesus itu lagi jadi Bapak jadi anak, jadi main peran. Ini jadi penipu, Yesus dibikin sama si brengsek Jesus only ini. Padahal di Alkitab jelas, Bapa mengasihi aku, Bapa mengutus aku. Berarti ada sang Bapa yang mengutus firman. Ini malah Jesus only ini bilang, Yesus kadang main jadi Bapa, kuasa. Terus enteng-enteng biji matanya itu. Dia mengatakan, Yesus kadang jadi Bapa, kadang Yesus jadi anak. Saking bodohnya ini, makanya saya bilang, inilah ketidaksempurnaan
dimuridkan di dalam gereja. Ya jadinya gitu. Udah kayak boboiboy dibikinnya Tuhan kita itu. Berubah-berubah gini. Kadang ada lagi yang menarasikan gini ya. Macam telur. Ada cangkangnya, ada kulit arinya, ada telurnya. Gigi kau. Ya. Ini kenapa? Ini kegagalan dimuridkan. Seperti itu. Jadi brengseknya Jesus only ini yaitu mengatakan Yesus itu pembohong. Bapa ke dalam tanganmu. Bapa ke dalam tanganmu. Diri sendiri kayak orang goblok Tuhan Yesus dibikin. Jadi penipu, jadi pembohong. Inilah sesatnya itu. Yang seperti ini, kata Yesus apa? Gak kenal aku. Kata Yesus gitu. Matius 7 ayat 23. Untuk pengajar-pengajar sesat ini. Gitu bang. Jadi fatal kah? Fatal. Ini sampai Alkitab bilang. Binatang ini tidak ubah seperti binatang yang dibawa ke penjagalan. Siap dipotong. Binasa. Ada. Kamu baca 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang dilahirkan hanya untuk ditangkap lalu dibawa ke penjagalan. Ini mengenai apa? Bidat. Tuh, ini ayat. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, ya, ini hidup kekal itu seperti apa sih? Yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Lah mereka nggak kenal Allah. Bapa yang mengutus anaknya. Ya mereka nggak bisa hidup kekal. Ini Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Jikalau seseorang, 9 aja. Ya, jikalau seseorang memberitakan Injil yang berbeda, Yesus yang berbeda, Yesus only. Ya, Yesus adalah Bapa. Terkutuklah dia. Tegas, lugas. Kalau sekedar kita percaya aja sama Yesus, orang Nasrani juga percaya Yesus. Tapi orang Nasrani itu disebut apa? Penyakit sampar. Oh, orang Nasrani juga percaya Yesus. Yang penting Yesus. Mereka disebut penyakit kok. Ada ayatnya. Kita nggak main-main soal iman. Makanya dari para rasul sampai ke kita, iman itu memang harus satu. Sebab Yesusnya cuma satu. Kenapa? Ajarnya macam-macam. Kenapa? Karena ngeyel. Gitu. Oke, gini Kak Agatha, mereka Jadi kan itu sering pemahaman menjebak dia. kita ya. Silakan. Mereka sering menjebak kita begini, Yesus Bapa bukan. Nah, kalau kita jawab bukan, jatuhnya kita seolah-olah tidak menuhankan Yesus gitu loh. Mereka kan sering menarasikan Yesus Bapa bukan. Kalau kita jawab bukan, berarti kamu menyembah 3 Tuhan gitu. Enggak. Yesus firmannya Bapa, firman Bapa. Firman Bapa itu satu di dalam Bapa. Mana ada 3? Yesus selalu bilang, aku dan Bapa satu. Sebab anak itu di dalam Bapa. Ya kalau Bapa itu satu, ada firman. Contoh kayak saya nih. Mungkin nggak kamu menyembah badanku, ngobrol sama badanku aja. Tanpa suaraku. Sebab suaraku berbeda dengan badanku. Dan berbeda dengan nafasku. Tapi aku satu. Sekalipun kamu hanya mendengarkan suaraku. Tapi itu adalah penyataan badan saya dan roh saya juga. Ya kalau kamu mengatakan. Kalau mereka bertanya. Yesus Bapa bukan? Bukan. Terus Yesus itu siapa? Ya firmannya Bapa. Firmannya Bapa melekat dengan Bapa. Kalau kita menyembah Bapa, kita menyembah dong firmannya dan rohnya. Kalau kita mengerti Tritunggal, nggak ada yang sulit bagi kita semua. Yang penting kita mengerti dulu dogma Tritunggal, dogma Kristologi. Itu poin utama supaya kita mengerti Alkitab itu. Karena Alkitab kita ini terlalu Tritunggal, Bang. Sejak dari Kejadian, itu sudah Tritunggal. Iya.
Makanya banyak teman-teman saya yang Kristen yang di TikTok ini pahamnya jadi Yesus only semua jatuhnya karena tidak Semua belajar, memang tidak memaham. semua memang begitu. Semua memang begitu. Nah, itu bahaya kan itu ya, Kak Agatha Nggak ya. apa-apa. Ya, makanya tugas kita yang sudah memahami ini, kita memberikan pandangan yang benar kepada mereka. Semoga dengan cara itu, mereka tuh berpikir, dulu ini semuanya rata-rata onest yang saya temuin. Dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Tapi karena kita sering memberitakan Tritunggal, saya dulu paling seringnya, rajin saya, selama 2 tahun saya memberitakan Tritunggal. Ya akhirnya mereka ada yang menjadi percaya, ada yang masih ngeyel. Ya, yang masih bertahan itulah. Contohnya itu, ya, Baginda Nathan, si Noni, si Samuel itu, si Manap itu, Totsuka, Malikil, Billy. Itu aja. Bidatnya, dedengkotnya itu. Udah. Saya udah capek menasihati mereka. Makanya sekarang saya bahkan mengucapkan salam pun nggak mau. Karena di Titus 3 ayat 10 dikatakan gitu. Bidat yang sudah kamu peringati 2-3 kali, janganlah kamu beri salam bagi mereka. Sebab mereka itu ini, sesat tuh udah kayak penyakit gitu, nular. Nanti gue ketepaan. Nggak mau gue. Gitu. Bang masih Perjaka, ya, Ya, oke Mikana oke. tuh Ratu Oke. Wanes tuh. Ya, jadi kita nggak Iya. usah mendengarkan mereka. Gitu aja. Cari aja room-room Oke. Tritunggal banyak kok. Kayak Pak Betul. Erben, Pak Justin, Ki Ahmad, Bang Jeki Sembiring. Itu teman-teman Protestan semua itu. Tapi mereka percaya Tritunggal kok. Gitu ya. Seperti itu, Bang. Ada lagi, Bang? Oke, sementara itu dulu Oke. ya. Shalom Ya. ya Kak Agatha. Tuhan Shalom, berkati. shalom. Semoga masih Perjaka terus ya. Aduh, aduh, aduh. Ini yang kalian sebutkan ini males ya. Mantan Wanes. Ada siapa lagi yang mau naik tadi ya? Oke. Siapa tadi? Angeli. Oke, bentar-bentar. Ini kah Kak Cicilia Kristen atau Angeli? Angeli. Kita naikkan dulu ya. Satu-satu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita pengajaran ya. Maaf, saya nggak akan nge-spill orang yang baperan roomnya.